bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GKP Rawamangun beserta dengan tim multimedia mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Dimanapun Anda berada saat ini dan apapun rencanamu hari ini, tapi marilah kita terlebih dahulu mempertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana saya kutip dari Yesaya 50 ayat yang keempat, karena setiap pagi kita akan dipertajam pendengaran kita sebagai anak-anak Tuhan dan sekaligus sebagai murid Tuhan. Khususnya pada akhir-akhir ini kita akan mulai meninggalkan PSBB dan memasuki new normally. Tapi harapan kami, etika yang telah kita bangun semasa di PSBB ketika masa pandemik ini, biasakanlah memakai masker sekalipun di luar rumah, dan biasakan menjaga jarak dengan sesama, biasakan memelihara cara batuk yang sehat, dan biasakan mencuci tangan, dan selanjutnya sebagaimana kita telah biasakan selama masa pandemik ini, agar kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang terus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Saudara-saudara, setelah Minggu Pentakosta kemarin, maka sapaan rohani kita akan kami bawakan dalam sentuhan-sentuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sekaligus juga belajar bagaimana memperdalam pemahaman kita tentang Roh Kudus. Karena masalah Roh Kudus ini seringkali kurang mendapat perhatian dan tentu juga kurang mendapat perlakuan yang sewajarnya, karena kita selalu hanya memahami masalah Allah dan Tuhan Yesus, tapi dengan Roh Kudus seringkali kita kurang begitu memberi perhatian, apalagi pemahaman. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah juga, yang diberi kuasa dan diberi juga kepribadian dari Bapa. Dan tema kita hari ini sengaja kami ambil adalah Allah menyatakan dirinya sebagai Roh. Ya. Karena kalau Allah menyatakan dirinya sebagai Roh, maka kita akan memahami bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Gitu ya, bahasa simpelnya, yakni Allah yang memberi kehidupan, memberi tuntunan, memberi kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan memberi kepribadian juga kepada kita. Maka berbicara soal Roh Kudus adalah berbicara soal Allah di dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, kami bacakan selengkapnya, dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, ada 3 poin yang boleh kita lihat di dalamnya. Pertama, Allah membentuk manusia. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata yatsar, membentuk seperti seorang ahli ukir. Dia mengukir, dia membentuk sesuatu sehingga menyerupai seperti apa yang ada dalam pikirannya. Kita nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya, sementara tangannya terus bergerak, maka pikirannya itu akan terjelma di karya yang dihadirkan di hadapannya. Ya. Jadi berbeda manusia yang dijadikan pada sekalipun hari yang sama, pada hari yang ke-6, makhluk-makhluk lain diciptakan, tapi Tuhan hanya mengatakan satu kata, jadilah binatang yang berkeriapan, jadilah makhluk yang berkeriapan di laut, di udara, dan lain sebagainya. Tetapi untuk manusia, dia memakai kata yatsar. Marilah kita dibentuk manusia itu dari debu tanah, sehingga sangat berbeda dari yang lain. Kemudian dia menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ya, napas hidup yang dari Allah dihembuskan
ke dalam hidung tanah yang dibentuk dari patung itu, yang dari tanah itu, sehingga manusia itu sangat berbeda setelah dia hidup. Manusia itu sangat berbeda dari binatang, dari daging makhluk-makhluk lain, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-39, bahwa daging manusia berbeda dengan daging binatang, berbeda dengan daging burung. Kenapa? Karena itu hanya dikatakan sekali, mengatakan maka semua itu terjadi, tapi manusia dibentuk dari tanah oleh tangan Tuhan, lalu dihembuskan napas kehidupannya. Itulah sebabnya manusia itu menjadi makhluk yang unik. Ya, di satu sisi dia adalah makhluk jasmani yang terbuat dari tanah, tapi di sisi lain kehidupannya adalah roh Allah yang ditiupkan di dalam dia. Ya, jadi Allah yang adalah roh itu membagi diri kepada manusia. Maka dikatakan mari kita ciptakan manusia itu segambar dengan rupa kita. Artinya bagian dari Allah itu, keilahiannya itu ada di dalam diri kita. Karena dia membagi diri, roh Allah itu dibagi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Coba kita lihat di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Bilangan 11 ayat 25 dikatakan demikian. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Artinya, roh Tuhan bisa dibagi. Allah bisa membagi rohnya, sehingga Allah yang ilahi itu ada di dalam diri kita karena dia sudah memberikan dirinya ada di dalam kita. Itulah sebenarnya manusia yang diciptakan itu sesungguhnya bukan untuk mati, tetapi untuk hidup yang kekal. Ya, manusia tidak diciptakan untuk mati. Pada awalnya Allah memberikan rohnya supaya roh kekekalannya itu ada di dalam kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Tetapi kekekalan itu, keilahian Allah itu harus dipelihara melalui kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya dia mengingatkan Adam dan Hawa pada waktu itu supaya mereka berhati-hati agar jangan sampai melewati batas. Ya, mereka harus memelihara kehidupan bersama dengan Allah. Mereka harus lebih mendengarkan firman Tuhan. Setia atau tidak, manusia itu akan memelihara kehidupannya dan akan firman Tuhan, digambarkan dengan ketaatan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di Taman Eden itu. Ya, itu menggambarkan apakah mereka setia. Oleh karena itu Allah mengatakan jangan makan buah pohon itu, sebab pada waktu kau memakannya pastilah kau mati. Ya. Lalu tidak lama kemudian ternyata wanita itu lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Persis apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa mereka akan menjadi segambar dengan Allah. Maka iblis juga menjanjikan kamu tidak akan betul-betul mati, tapi justru Allah tahu kalau kau memakannya maka kau akan serupa dengan dia. Kata ingin serupa dengan dia itu dia lihat dan dia dengar, dia perhatikan justru dari iblis, bukan menyimak firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah marah, Allah murka. Kenapa? Karena ternyata manusia itu lebih mendengar bisikan iblis, lebih mendengar musuhnya daripada Tuhan yang telah mewanti-wanti sebelumnya agar mereka setia kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Itu juga menjadi persoalan kita. Ya, betapa malangnya bila seorang orang tua, suami istri, saya bilang sepasang lah ya, suami istri dalam rumah tangga, bila ternyata anak-anaknya lebih mendengarkan orang lain daripada bapak dan mamanya. Apalagi anaknya ini lebih mendengarkan anak-anak yang begajul, anak-anak yang tidak jelas. Bagaimana pendapatmu? Jadi mungkin hal ini hal yang sepele bagi kita, masalah buah terlarang yang ada di Taman Eden, tapi ini cukup menggambarkan bagi kita bagaimana manusia lebih suka mendengarkan iblis daripada mendengarkan Allah.
lebih suka mendengarkan bisikan hatinya, keinginan dagingnya, pikirannya daripada rencana Allah. Ya, kita juga mungkin bisa melihat lebih jauh betapa malangnya seorang istri melihat suaminya yang ternyata suaminya lebih banyak curhat kepada wanita lain, bukan kepada dirinya. Itulah beratnya. Atau mungkin seorang suami yang melihat istrinya lebih kompak kepada laki-laki lain, sekalipun laki-laki itu mungkin pamili atau kawannya, tapi dia akan terluka kalau kepadanya tidak seperti itu, tapi kepada yang lain. Padahal dia sebagai bapak, sumber inspirasi, sumber segala-galanya bagi istrinya, ternyata istrinya jauh lebih dekat dengan oknum yang lain. Sama seperti kita sekarang, kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagi kita telah dibukakan jalan untuk kerajaan surga. Tapi coba kita bandingkan, kita sadari, kita renungkan, kepada siapa waktu kita paling banyak kita berikan, kepada siapa pikiran kita lebih banyak kita berikan, dan lain lagi, sebagai bukti kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan pada hari itu, pada hari engkau memakainya, pastilah engkau mati. Oh, banyak gugatan mengenai hal ini. Kan orang itu kan nggak mati, gitu ya. Tapi begitu dia makan buah itu dibagi kepada suaminya, ternyata terbukalah matanya. Apa yang terjadi? Dia lihat kalau mereka adalah telanjang. Ketika mereka telanjang, mereka mencari daun-daun pohon ara disemat untuk jadi penutup auratnya. Kenapa? Karena mereka malu. Dengan rasa malu berdua melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil-manggil mereka, "Adam, kau di mana?" Lalu mereka menjawab, "Di sini aku Tuhan, aku takut." Ada dua kata, malu dan takut. Ya. Kenapa? Ketika roh Tuhan sudah undur dari mereka, ketika kemuliaan Tuhan sudah undur karena dosa itu, karena roh Tuhan yang ada seperti nefes Allah yang ditiupkan dari bubung hidungnya, kemudian ada bagian keilahian di dalam dirinya, sekarang berhenti bekerja, tidak lagi memberi kuasa, malah menghilangkan kemuliaan, sebagaimana ditulis dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Maka mereka melihat dirinya malu, dan rasa malu dan takut itulah menggerogoti tubuh manusia. Ya, karena roh Tuhan nefes yang dihembuskan telah turun dari diri kita, maka tidak lagi mensuplai kekudusan, tidak lagi mensuplai kekekalan, maka disitulah tubuh kita mulai mengalami penuaan dan semakin rentan, semakin luntur, semakin tidak jelas lagi, karena dari waktu ke waktu ketuaan itu semakin menjelang, sampai pada suatu saat kita kembali menjadi debu. Maka manusia Adam yang terkutuk itu adalah manusia yang hanya mencari makan dengan susah payah dari tanah yang sudah ditumbuhi duri. Mereka hanya makan menunggu kematian, dan setelah kematian tidak ada lagi harapan bagi mereka. Apalagi harapan bagi mereka? Tidak ada lagi, karena sudah melanggar perintah Tuhan, melanggar kehendak Tuhan. Maka tempatnya tak lain dan tak bukan adalah hanya neraka yang disiapkan untuk iblis dan para malaikat-malaikatnya. Karena neraka itu tidak pernah disiapkan untuk manusia, karena manusia kan untuk hidup yang kekal. Maka neraka itu sebenarnya disiapkan untuk para iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba kita lihat di Matius 25 ayat yang ke-41. Tetapi kalau kita kemudian menjadi malaikat-malaikatnya iblis, yang lebih suka mendengarkan iblis, dan kita mendengarkan kabar dari dia, dari segala kebusukan lebih kita utamakan daripada Tuhan, maka kita kan menjadi bagian dari situ. Maka tak seorang pun manusia yang mendapat kehidupan, karena oleh dosa satu orang semua manusia telah berbuat dosa, dan oleh dosa itu menyusup kematian sampai ke semua oknum yang ada di bumi ini. Tidak ada yang selamat satu pun, karena semua manusia telah terkutuk di bumi yang terkutuk, menunggu kematian dan masuk ke bagian para iblis yang ada di neraka itu.
Dalam situasi demikianlah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu mengatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, karena Allah yang menciptakan, pernah dihembuskan napas kehidupan, tapi sekarang manusia menuju kematian, dia berbelas kasihan. Dia mau membuat satu karya penyelamatan yang besar, ya, karya penyelamatan dengan mengorbankan dirinya supaya dosa manusia bisa ditebus, supaya manusia memiliki pengharapan, supaya manusia juga dapat kembali ke jalan yang sebelumnya, yakni bersama dengan Tuhan, kemuliaannya dikembalikan bersama-sama dengan Tuhan, tapi harus dengan cara, kita lihat misalnya, harus melalui pertobatan. Inilah karya penyelamatan atau misi Kristus itu, agar melalui kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya di dalam kemuliaan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus diwujudkan dalam kehidupan kita. Itu yang disaksikan Petrus ketika hari Pentakosta seperti yang kita rayakan kemarin. Lalu setelah mendengar semuanya itu, orang banyak itu bertanya kepada Petrus di ayat yang ke-37. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus perbuat? Apa yang harus kita perbuat agar kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita juga menjadi anak-anak Allah? Jawab Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sekali lagi saya baca, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Apa sih yang dimaksud bertobat dengan mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang menolak Kristus, maka kepada mereka diminta supaya berubah haluan, tidak menolak Kristus lagi, tapi menerima Kristus sebagaimana mestinya dan mengakui Kristus sebagaimana adanya, sebagaimana kita lihat di ayat di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pertobatan bukan berarti kalau kemarin aku mencuri mangga, misalnya saya tidak mencuri lagi, tapi merampok yang lain. Bukan, itu bukan bertobat. Bertobat artinya metanoia, berputar dari cara berpikir kita yang tadinya tidak mengutamakan Kristus, yang tadinya tidak menghususkan Allah, yang tadinya tidak pernah memikirkan Roh Kudus. Sekarang kita putar pikiran kita, akan kita buat menjadi tempat memahami satu-satunya Kristus sebagai juru selamat, memahami bahwa Allah ada mengutus dia, dan bahwa Roh Kudus adalah utusan Allah. Kalau mulut kita mengaku, kalau hati kita mengakui, maka kita akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan lagi, berilah dirimu dibaptis. Oh, dibaptis bukan hanya bagaimana kita seperti di gereja kita dibaptiskan dengan air pada waktu kecil, itu secara seremonial. Tapi yang diminta dari kita adalah bagaimana kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta kita mematikan keinginan-keinginan daging yang dikatakan di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Saya bacakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua ialah
Bagaimana kita mau rela mematikan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Sehingga baptisan kita merupakan kematian bersama dengan Kristus. Karena pada saat kita mau dibaptis, maka kita juga harus mematikan keinginan-keinginan daging. Maka praktis kita menjadi orang yang baru. Ya, orang yang baru. Dan ketika kita menjadi manusia baru itulah, maka Roh Kudus mulai bekerja. Nefes Allah yang dihembuskan pada waktu penciptaan di Kejadian 2 ayat yang ke-7, yang tidak bekerja karena kejatuhan ke dalam dosa, sehingga roh kita hanya bekerja sendiri, tidak dibantu lagi oleh kuasa Roh Allah. Maka ketika percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menjadi manusia yang baru, maka Roh Allah bekerja di dalam roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ayo kita lihat Roma 8 ayat yang ke-16. Ya, kalau kita bertemu dengan ayat ini, saya menemukannya dengan sukacita sekali dan mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi roh Allah yang terputus setelah kejatuhan manusia, oleh pengakuan kita di dalam kebangkitan kematian Yesus Kristus, dan oleh keinginan kita sendiri untuk mematikan keinginan-keinginan daging, maka roh Allah sekarang bekerja di dalam roh kita. Maka roh kita akan dituntun sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Pada saat itu adalah persekutuan roh. Pada saat itulah ada persekutuan roh, yakni roh Allah dan roh manusia bekerja sama dalam pribadi-pribadi yang diperbaharui. Dan inilah cikal bakal dari sebuah gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus dan yang dikuduskan, yang dipilih dan dikasihi. Itu sebabnya juga dikatakan, hendaklah kamu kudus karena aku adalah kudus, kata Tuhan. Saudara-saudara, menerima kuasa Roh Kudus sebagaimana kita lihat tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 itu, harus menjadi langkah yang harus kita tempuh sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau ditipu oleh bisikan yang lain. Seolah-olah karena kita sudah bergereja, sudah terdaftar nama kita, seolah-olah tidak perlu pertobatan, menerima, mengakui, bahkan mematikan keinginan daging, seolah-olah dengan syariat-syariat tertentu kita menjadi anak Allah. No. Tuhan mengingatkan dengan ayat-ayat yang tadi, karena Dia sayang, supaya tidak seorang pun yang ketinggalan dari kita, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.